Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Multazam Syah. Di sini saya ingin memberikan atau sharing apa yang saya bisa pahami mengenai buku dari Marvin Harris, yaitu Sapi, Babi, Perang dan Tukang Sihir. Nah, terkhususnya di bab 12 ya, di bab terakhir, yaitu kembalinya sang penyihir. Baik, langsung saja. Kembalinya sang penyihir, munculnya buku ajaran modern kultural antropologi yang menyatakan bahwa kebebasan manusia itu mencakup kebebasan untuk mempercayai, membuat sihir, okultisme dan mistisme seperti astrologi, zen, meditasi, Hare Krishna, dan I Ching. Sistem sihir kuno Cina yang dilabeli sebagai tahayul dan sebelumnya diolok-olok kini muncul dan bangkit tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka menjadi sebuah kegairahan terhormat. Kemunculannya ini membawa gerakan dengan nama budaya tanding. Budaya tanding ini dimana sebagai sikap dan teori yang melawan ekspansi ilmu pengetahuan dan teknologi barat terkait perkembangan suatu gaya hidup. Bagi budaya tanding, perasaan, spontanitas, dan imajinasi itu merupakan hal yang bagus, sedangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada logika dan objektivitas itu buruk. Sehingga para penganut budaya tanding ini itu seakan-akan bebas dari objektivitas itu sendiri. Menurut Rorschach adalah adanya budaya tanding ini akan menumbangkan pandangan dunia ilmiah terkait mitos kesadaran objektif dan menggantikannya dengan suatu kebudayaan baru yang lebih menekankan pada kemampuan non-intelektif, di mana Carlos Reich menyebutnya sebagai kesadaran tiga harus curiga pada logika, rasionalitas, analisis, dan prinsip-prinsip. Artinya orang-orang pada abad ini memang ada sebuah perlawanan terhadap prinsip ilmu pengetahuan itu sendiri. Hal terpenting dari budaya tanding adalah sebuah keyakinan bahwa kesadaran mengendalikan seseorang. Contohnya seperti ini. Orang adalah apa yang ada dalam pikirannya. Jika ingin membuat seseorang berubah lebih baik, yang harus kita lakukan adalah memberikan mereka gagasan, nasihat, dan semacam yang lebih bagus pula. Seperti sebuah kata pepatah yang mengatakan, mungkin sering kita dengar, seseorang itu berubah karena kemauannya sendiri. Kita bisa mengubah dunia ini dengan mengubah pola pikir kita dengan adanya kesadaran, revolusi kesadaran. Di sini bisa dilihat bahwa pengaruh objektif hampir tidak terlihat dalam budaya tanding. Dengan adanya kesadaran inilah kita akan sadar akan potensi dalam diri kita. Walaupun banyak sekali potensi yang kita miliki, tetapi tidak ada sebuah kesadaran untuk memanfaatkan potensi tersebut. Maka dari itu tidak akan terjadi sebuah perubahan. Sehingga munculnya budaya tanding ini sebagai gerakan yang bertujuan untuk mengekspresikan, mendemonstrasikan, mengubah, mengangkat, serta meluaskan kesadaran. Dalam antropologi budaya tanding, kesadaran primitif terjelma dalam sosok dukun. Memiliki super kesadaran yang menurut Rorschach, dukun mengelola kesesuaian dengan sumber-sumber no intelektif dari kepribadian. Contohnya saja seperti ini, seperti dukun kartun tarot. Rata-rata ketika mereka melakukan sebuah perawangan, pasti hal pertama yang mereka katakan adalah berkaitan dengan kepribadian kita secara astrologi. Salah satu tokoh yang terkenal dalam budaya tanding adalah Castaneda.
seseorang mahasiswa antropologi muda yang ingin masuk ke dalam realitas ajaib dan unik dunia dukun. Yang menjadi murid magang dari Don Juan, seorang bijak bestari misterius dari Yakui, Indian yang memiliki super kesadaran yang mana Don Juan untuk menciptakan Castaneda sebagai manusia bijak bestari, maka diperkenalkanlah ia berbagai macam senyawa halusinogen. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika Castaneda terbang dengan berbagai macam campuran bahan yang dioleskan pada bagian tubuh Castaneda. Setelah kejadian tersebut, Castaneda bertanya pada Don Juan. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya dia terbang atau tidak. Namun Don Juan Justin menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu yang kau katakan padaku. Jadi apakah dia terbang karena pengaruh bahan halusinogen yang telah mereka ciptakan, atau Castaneda terbang di dalam imajinasinya sendiri. Sini kita bertanya-tanya. Jadi supra kesadaran dukun adalah kesadaran tukang sihir yang diterima baik di sebuah dunia yang tidak lagi terancam oleh inkuisisi atau peradilan. Penyebaran kesadaran objektif akan menghilangkan kepekaan moral. Sebagai hal yang mengkritik objektivitas, budaya tanding dan kesadaran tiga muncul sebagai tren yang memanusiakan peduli dengan perasaan, kasih sayang, cinta, dan saling percaya dalam hubungan manusia. Namun dalam hal sikap moral dengan kepentingan yang terungkap dalam sihir dan perdukungan sulit untuk disambungkan. Salah satu contohnya adalah Don Juan yang digambarkan sebagai tak bermoral. Banyak penganut budaya tanding yang justru merupakan produk yang secara moral paling rusak dalam pandangan dunia ilmiah. Justru adalah kaum teknokrat mempelajari sesuatu tanpa peduli siapa yang akan menggunakannya. Don Juan memberikan pengetahuannya kepada Castaneda tidak membawa beban moral. Alih-alih menyingkirkan pengetahuan objektif atau menjadi seorang penimbang moral, justru kita harus mengambil posisi penyelidik dan menganggap seseorang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam mimpi orang lain. Don Juan mungkin tidak pernah atau bisa saja Castaneda bertemu penyihir Yakui tersebut dalam pikiran, bukan jasmani. Atau mungkin Castaneda terkadang bertemu dengan dalam imajinasi dan jasmani. Hal ini menarik, tapi hanya bisa dijadikan sebagai sumbangan imajiner terhadap kepekaan moral seseorang. Budaya banding yang hanya dianggap sebagai penegakan moralitas individual ternyata memiliki suprakesadaran yang dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih ramah dan layak. Budaya memandang kabur dari objektivitas adalah cara yang politis efektif untuk mencapai kekayaan adil, sumber daya, penghapusan birokrasi impersonal, dan aspek masyarakat yang tak manusiawi. Semua ini muncul karena gagasan buruk kita tentang status kelas dan kerja. Maka dengan hal inilah budaya tanding muncul sebagai transformasi evolusioner tanpa adanya kekerasan fisik. Kita bisa mengubah dan menetapkan pilihan baru kapanpun kita siap melakukannya. Yang harus dilakukan hanyalah memejamkan mata dan membayangkan semua orang telah menjadi seseorang berkesadaran. Semua kelas dan hal yang terkait pengaruh objek dan kapitalisme akan hilang bagaikan sebuah kecupan yang menghancurkan mantra jahat tukang sihir.
Kesadaran yang jauh dari praktis keduniawian sesungguhnya adalah sihir. Orang dapat mengubah kesadaran yang kapan dia mau. Namun kadang orang tidak ingin melakukannya. Hal ini dikarenakan mereka tertawan untuk melakukannya akibat kekuatan politik ekonomi yang sangat berkuasa. Sehingga hanya dengan sebuah aktivitas praktis yang bertujuan mengubah kesadaran dengan mengubah kondisi material kesadaran yang dibangun dalam citra kesadaran adalah di dalam pikiran, bukan tubuh. Budaya tanding bersumpah untuk menyerang pikiran, bukan perolehan kapital atau materi lainnya. Apa yang membuat hal tersebut begitu penting adalah bahwa penolakan terhadap nilai-nilai sains dan teknologi muncul begitu dekat dengan masyarakat. Namun dua hal yang perlu dicatat bahwa pertama, budaya tanding tidak menolak nilai-nilai teknologi secara keseluruhan. Budaya tanding tidaklah enggan memanfaatkan penggunaan produk-produk teknologi hasil riset ilmiah objektif. Nah, bukan pula membenci ilmu laboratorium, akan tetapi hal-hal yang berusaha untuk menerapkan standar-standar laboratorium pada kajian sejarah dan gaya hidup. Kedua penolakan terhadap ilmu pengetahuan tertentu telah hadir tepat di pusat peradaban kita. Budaya tanding menggambarkan tindakan berpaling dari kajian ilmiah atas gaya hidup dan sejarah, seolah-olah hal itu adalah titik berangkat dari budaya tanding itu sendiri. Nah, maka muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin orang bereaksi overdosis terhadap ilmu pengetahuan atas gaya hidup? Gaya hidup manakala ilmu pengetahuan tentang gaya hidup itu sendiri berpendapat bahwa teka-teki yang diamati adalah penjelasan ilmiah. Nah, maka objektifikasi pada fenomena gaya hidup hanyalah semata-mata mitos pembacaan mimpi sosial dari budaya tanding. Jika kembalinya tukang sihir memiliki arti bahwa hal ini seperti kita menyerahkan laboratorium kepada orang yang mendaifkan bukti objektif dan analisis rasional, maka kebebasan untuk mempercayai penyerahan laboratorium itu hanyalah hambatan kecil dan sementara. Kita hanya menunggu hasil eksperimen dan analisis rasional selesai dan tersapu bersih. Akan tetapi berbeda dengan gaya hidup, pasti tidak akan hancur dengan mudah. Kajian gaya hidup justru lebih marak di masyarakat sebab didominasi oleh moda produksi dan pertukaran yang tidak adil. Kesadaran yang mendalam terkadang mampu membangkitkan sebuah gerakan massa yang ampuh. Budaya tanding identik dengan tradisi transformasi milenaris yang menurut Rosak bertujuan untuk memproklamasikan surga yang baru dan bumi yang baru. Kepemimpinan kesadaran merupakan tipuan lain kompleks militer industrial, sebagaimana serangkaian tujuan yang terdefinisikan dengan baik tidak dapat disatukan dengan relativisme amoral seorang dukun seperti Don Juan. Pengabdian objektivitas, relativisme amoral, dan penerimaan kemahakuasaan pikiran menjelaskan tentang tukang sihir dan bukan tentang juru selamat. Kesadaran memiliki fungsi sosial untuk melabur dan memecah energi pembangkangan. Hal ini seharusnya jelas dari makna penting yang diberikan kepada diktum urusanmu sendiri. Anda tidak dapat menggerakkan revolusi jika semua orang mengurusi urusannya sendiri.
Nah, untuk menciptakan revolusi, semua orang perlu melakukan hal yang sama. Kembalinya tukang sihir bukanlah sekedar keanehan yang tidak masuk akal. Tidak ada orang dalam budaya tanding yang ingin membakar orang lain hanya karena percaya atau tidak percaya kepada tukang sihir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini mengenai hasil bacaan saya dari buku Sapi Babi Perang dan Tukang Sihir dari ciptaan dari Marvin Harris, terkhususnya di bab 12 yaitu Kembalinya Sang Penyihir. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.